Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya. Nah, kita sudah lama tidak bikin video tentang silase. Banyak sekali yang minta kami untuk bikin tutorial gimana caranya bikin pakan silase yang baik dan yang kemungkinan gagalnya sangat-sangat kecil. Nah, kebetulan di hadapan saya ini adalah sebagian tumpukan hijauan yang memang mau kita bikin silase. Syarat yang paling pertama saat kita mau bikin pakan silase, hijauannya seperti ini harus dilayukan dulu. Nah, ini sudah arit-aritan kemarin pagi. Nah, sudah layu. Syarat yang kedua, bahan yang kita mau bikin silase ini juga harus bervariatif. Kalau bisa tidak hanya satu jenis saja. Nah, seperti ini. Kita ada daun singkong karet, ini juga udah layu. Dan ada juga kita daun pisang. Nah, seperti ini. Nah, semakin banyak bahan yang kita campurkan untuk bikin pakan silase, ini akan membuat pakan silase yang sudah jadi nanti itu semakin berkualitas. Dan juga proses pelayuannya ini juga memegang peranan yang lumayan penting untuk jadinya pakan silase yang kita buat. Nah, ini nanti semua kita cacah sebelum kita proses. Tapi sebelumnya, monggo kita tunjukkan dulu pakan silase yang sudah jadi, baik silase daun singkong maupun silase rumput budidaya. Monggo. Nah, ini sahabat saya, ini adalah sebagian stok pakan yang sudah jadi. Insya Allah ini usia silasenya sudah lumayan lama. Monggo boleh mendekat ke sini. Nah, ini yang silase daun singkong. Ini dulunya penuh ini pada saat kita bikin. Nah, ini ada kelihatan ini adalah rumput budidaya. Ini ada daun jagung, ini tebon jagung. Nah, ini kelobotnya. Nah, ini utamanya di sini adalah daun singkong. Seperti ini. Nah, kita bergeser ke yang kita bikin hampir 100% dengan rumput budidaya. Kita cek. Nah, nih. Ini rumput pacong, rumput odot, dan ada campurannya tebon jagung juga. Jadi sekarang tinggal seperti ini. Pada saat kita bikin ini benar-benar penuh dan benar-benar padat. Selain ini warnanya masih tetap hijau, tandanya kalau silase ini sukses. Aroma yang keluar dari drum ini wangi sekali. Aroma asam khas fermentasi. Monggo kita langsung saja ke pemrosesan awal, yaitu pencacahan.
Nah, sahabat Jaya, proses pencacahan sudah selesai. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita amparkan. Jadi hasil cacah dari rumput-rumputan yang tadi kita sebutkan, ada pacong, ada jenis gajah, ada odot, ada ramban-rambanan. Nah, di sini kita akan dibantu Pak Saino dalam proses pembuatan silase ini. Dengan kita giling secara bersamaan, hasilnya akan seperti ini. Jadi sudah tidak ngumpul rumput-rumput aja atau ramban-ramban aja. Sini sudah berpaur seperti ini. Dan ini tentunya ini bagus sekali. Nah, sahabat Jaya, setelah kita amparkan, makanya di dalam proses pembuatan pakan silase, kalau memang lokasinya luas, akan semakin mudah di dalam kita bekerja. Kalau memang kita ada kesempatan untuk mengterik matahari kan, ini juga tambah bagus lagi. Jadi setelah kita cacah seperti ini bisa kita jemur meskipun hanya 3 atau 4 jam. Ini sudah mendukung sekali untuk proses suksesnya di dalam membuat pakan silase. Nah, di sini karena kita tidak sempat untuk menjemur lagi, di sini kita campurkan bahan kering. Bahan kering ini bisa menggunakan dedek, bisa menggunakan konsentrat, bisa juga menggunakan bahan-bahan kering yang lain seperti polar. Di sini kita menggunakan tepung gaplek. Jadi kalau untuk perbandingan, biasanya teman-teman tanya perbandingan antara bahan kering dengan hijauan berapa kali berapa. Tapi kalau khususnya rumput budidaya seperti pacong, odot, ini semakin banyak bahan kering yang kita campurkan, semakin akan membuat hasil silasenya baik. Karena fungsi dari bahan kering yang kita campurkan ini yang utamanya adalah membantu menyerap kadar air yang memang ada di media atau ada di rumput-rumputan dan ada di ramban-rambanan. Yang fungsi yang kedua, bahan kering ini adalah untuk mengisi rongga. Nanti pada saat pengisian di dalam tong atau di dalam drum, itu dengan adanya bahan kering seperti ini jauh akan lebih baik karena semua rongga-rongga yang ada di dalam tong ini akan terisi dari bahan kering yang kita campurkan ini. Dan juga keuntungan yang ketiga dengan kita campurkan bahan kering ini adalah meningkatkan nutrisi dari pakan silase yang kita buat ini akan lebih baik lagi karena memang kita campuri bahan-bahan kering seperti ini. Apalagi bahan kering yang kita campurkan memang bahan-bahan yang kualitasnya bagus. Nah, sahabat Jaya, setelah kita amparkan bahan keringnya seperti ini, nah ini baru kita lakukan proses pengadukan. Sambil kita ngaduk, itu sambil kita rasakan di tangan ini. Kalau masih terasa basah, berarti nanti kita tambahkan lagi bahan keringnya. Ukurannya gimana? Ukurannya supaya di tangan ini, di genggaman, itu tidak terasa basah. Nah, monggo, sekarang kita aduk. Makanya di awal tadi kita sebutkan bahwa proses pelayuan ini penting sekali. Dengan proses pelayuan yang cukup, kita bisa menghemat bahan kering seperti tepung gaplek ini sebagai campurannya. Tapi kalau memang pelayuannya kurang dan kita tidak berani di bahan keringnya ini, kemungkinan gagalnya pakan silasenya nanti akan jauh lebih besar lagi.
Nah, sahabat Jaya, setelah pengaduan seperti ini selesai, ini tinggal satu proses lagi, yaitu kita wadahi di drum atau di plastik. Intinya gimana caranya penyimpanan media ini nanti itu benar-benar kita pastikan aman dari kebocoran, aman dari udara masuk ke dalam wadah penyimpanan. Intinya semakin kedap itu yang kita harapkan. Nah, sahabat Jaya, ini juga perlu diperhatikan, dan kalau menurut kami ini juga penting. Yang paling dasar di tong ini kalau memang ada bahan keringnya, ini akan lebih baik kita kasih bahan kering terlebih dahulu di dasar drumnya. Nah, setelah di dasar drum ini kita taburi dengan bahan kering, ini bisa langsung kita masukkan hijauannya. Itu saya, Bang. Nah, sahabat Jaya, proses berhasilnya pakan silase yang kita buat ini juga tidak luput dari pemadatan. Ini wajib sekali dilakukan, dipadatkan, bertujuan supaya mengurangi rongga-rongga yang memang ada di dalam drum. Nah, ini semakin padat, ini keberhasilan kita di dalam membuat pakan silase akan semakin besar lagi. Jadi kalau bisa memang dari dasar itu langsung kita isi, kita padatkan. Nah, sahabat Jaya, setelah terisi penuh dan padat, nah ini ada baiknya di atasnya ini kalau memang ada, ini akan jauh lebih baik lagi diberi bahan kering lagi di atasnya ini. Jadi hampir setengah tertutup. Nah, ini tujuannya juga untuk penyerapan kadar air. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita tutup. Nah, sahabat Jaya, setelah tertutup rapat seperti ini ada dua cara. Kalau memang mau sekedar menghilangkan racun, menghilangkan bakteri yang tidak baik di dalam hijauan, 5 hari ini sudah bisa diberikan pada ternak-ternak kita. Tapi kalau kita mau mengejar kualitas silase ini untuk menjadi lebih baik lagi, 21 hari ini baru kita berikan. Jadi monggo kerso, disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Jaya. Nah, ini saja. Semoga video saya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.